Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopudri Lestari, NPM 2151040230 dari kelas E, Prodi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang aset tetap dari mata kuliah Pengantar Akuntansi 2 dengan dosen pengampu Ibu Rosidalina Putri MSAK. Baiklah. Langsung saja untuk materi pertama, yaitu pengertian dari aset tetap. Apa itu aset tetap? Aset tetap bisa disebut juga dengan aktiva tetap. Jadi, aset tetap adalah aset jangka panjang perusahaan yang dimanfaatkan dalam kegiatan secara operasional. Secara sederhana, aset tetap merupakan properti harta perusahaan untuk dijadikan sumber ekonomi dalam kegiatan operasional. Jenis aset ini bersifat jangka panjang, sehingga tidak dapat dicairkan dalam waktu dekat. Selanjutnya ada karakteristik dari aset tetap. Karakteristik dari aset tetap dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, dapat disusutkan. Jadi aset tetap ini dapat mengalami penyusutan. Dan yang kedua ada memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Jadi selain aset tetap jenis kekayaan yang digunakan perusahaan untuk memproduksi barang dan menghasilkan keuntungan besar. Hal ini dikarenakan barang tersebut tidak dijual kepada pelanggan, melainkan disimpan dalam tujuan investasi. Materi selanjutnya ada klasifikasi aset tetap. Yang pertama yaitu lahan. Salah satu aset tetap adalah lahan, baik berupa sebidang tanah kosong maupun bangunan jadi. Di dalam akuntansi, perusahaan, tanah, dan bangunan di atas suatu lahan harus dipisahkan pencatatannya. Klasifikasi yang kedua yaitu inventaris. Peralatan yang dianggap sebagai aset tetap adalah alat-alat yang dimanfaatkan dalam kegiatan perusahaan. Contohnya inventaris pabrik, inventaris kantor, inventaris laboratorium, dan inventaris gudang. Selanjutnya ada perolehan aset tetap. Yang pertama yaitu pembelian tunai, yang kedua ditukar dengan surat berharga, dan yang ketiga hadiah atau donasi. Pembelian tunai, aset tetap ini merupakan kekayaan perusahaan yang diperoleh dari hasil beli secara tunai, lalu dimasukkan ke dalam pembukuan anggaran perusahaan. Adapun anggaran tersebut berupa total pengeluaran agar aset tetap dapat dipakai. Ditukar dengan surat berharga. Cara perolehan ini nantinya akan dimasukkan ke dalam pembukuan sesuai dengan harga pasar saham. Nilai pertukaran ini berguna untuk menjadi dasar pencatatan pendapatan aset tetap. Selanjutnya ada dari hadiah atau donasi. Dengan cara donasi ini mereka mentransfer, tetapi tanpa adanya timbal balik. Adapun biaya penyusutan yang didapatkan dihitung dengan cara yang sama, seperti aset tetap lainnya. Selanjutnya ada pengeluaran pendapatan dan modal. Pengeluaran pendapatan dan modal ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada perawatan dan perbaikan biasa, yang kedua peningkatan aset, dan yang ketiga perbaikan luar biasa. Ketika aset tetap telah diakuisisi dan ditempatkan untuk jasa, biaya dapat terjadi untuk pemeliharaan dan perbaikan. Untuk tambahan biaya mungkin terjadi untuk meningkatkan aset atau untuk diperbaiki besar dan menambah masa manfaat aset. Biaya yang bermanfaat hanya pada periode saat ini disebut dengan pengeluaran pendapatan, sedangkan biaya yang meningkatkan aset atau menambah masa manfaat disebut dengan pengeluaran modal. Perawatan dan perbaikan biasa. Pengeluaran yang terkait dengan perawatan dan perbaikan aset tetap dicatat sebagai beban periode berjalan. Pengeluaran tersebut disebut dengan pengeluaran pendapatan dan dicatat sebagai kenaikan pada beban perbaikan dan perawatan. Peningkatan aset. Setelah aset tetap disiapkan, pengeluaran dapat terjadi untuk meningkatkan nilai aset. Sebagai contoh, nilai jasa truk pengiriman dapat ditingkatkan dengan menambah alat pengangkat hidrolik senilai Rp5.500.000 untuk mempermudah dan mempercepat bongkar muat barang berat. Pengeluaran semacam ini disebut dengan pengeluaran modal dan dicatat sebagai kenaikan pada akun aset tetap. Perbaikan luar biasa. Setelah aset tetap disiapkan, pengeluaran dapat terjadi untuk memperpanjang masa manfaat aset. Sebagai contoh, mesin forklift yang sudah mendekati akhir masa manfaatnya
dapat diperbaiki dengan biaya sebesar Rp4.500.000 untuk memperpanjang masa manfaatnya hingga 8 tahun. Pengeluaran semacam ini disebut dengan pengeluaran modal dan dicatat sebagai penurunan akun akumulasi penyusutan. Selanjutnya ada penyewaan aset tetap. Sewa atau lease adalah perjanjian atas penggunaan aset selama periode tertentu. Sewa seringkali digunakan dalam bisnis. Sebagai contoh, kendaraan, peralatan kesehatan, gedung, dan bahkan pesawat terbang seringkali disewakan. Di dalam penyewaan aset tetap, ada dua pihak dalam perjanjian sewa. Yang pertama ada pemberi sewa, yaitu lessor. Dia adalah pihak yang memiliki aset. Yang kedua, penyewa atau lease adalah pihak yang diberi hak oleh pemberi sewa untuk menggunakan aset. Di dalam aset juga ada kontrak yang dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada sewa modal, yaitu capital lease. Catat ketika penyewa seolah-olah membeli aset yang bersangkutan. Penyewa mendebit akun aset sebesar nilai pasar aset dan mengkredit akun liabilitas sewa jangka panjang. Kemudian, aset dihapuskan sebagai beban selama masa sewa modal. Yang kedua ada sewa operasi atau operating lease. Dicatat ketika penyewa seolah-olah menyewa aset untuk masa sewa. Penyewa mencatat pembayaran dalam sewa operasi dengan mendebit beban sewa dan mengkredit kas. Kewajiban sewa di masa mendatang tidak diakui dalam akun-akun tersebut. Akan tetapi, kewajiban harus diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Materi selanjutnya ada akuntansi untuk penyusutan. Seiring dengan berjalannya waktu, aset tetap selain tanah itu kehilangan kemampuannya untuk memberikan jasa. Akibatnya, biaya peralatan, gedung, dan pengembangan tanah perlu dipindahkan ke akun beban secara sistematis selama masa manfaatnya. Pemindahan biaya ke beban secara berkala disebut dengan penyusutan atau depresiasi. Jurnal penyesuaian untuk mencatat penyusutan adalah mendebit beban penyusutan dan mengkredit akumulasi penyusutan. Depresiasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor fisik atau fungsional. Yang pertama ada penyusutan fisik, yaitu terjadi karena penggunaan dan disebabkan oleh cuaca. Selanjutnya ada penyusutan fungsional. Penyusutan fungsional terjadi saat aset tetap tidak lagi dapat menyediakan jasa pada tingkat yang diharapkan. Selanjutnya ada metode penyusutan aset tetap. Agar revaluasi aset tetap tidak berbeda-beda pada tiap perusahaan, maka kita harus melakukan metode penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada beberapa cara menghitung penyusutan aset tetap, yaitu pertama penyusutan garis lurus. Apabila kita menghitung penyusutan menggunakan metode garis lurus, maka kita harus menentukan berapa perkiraan nilai residu aset pada akhir tahun pemakaian. Rumus dari penyusutan garis lurus adalah biaya penyusutan sama dengan biaya aset dikurang dengan nilai residu aset dibagi dengan umur pemakaian. Contohnya bisa dilihat, yaitu perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta rupiah dalam waktu 5 tahun mendatang dengan perkiraan nilai residu 1 juta rupiah. Jika menggunakan metode garis lurus, maka biaya penyusutan aset yaitu sebesar biaya penyusutan sama dengan 8 juta rupiah dikurang 1 juta rupiah dibagi 5 tahun. Hasilnya 7 juta rupiah dibagi 5 sama dengan 1.400.000 per tahun. Metode yang kedua yaitu metode penyusutan saldo menurun ganda. Dibandingkan dengan metode garis lurus, penyusutan saldo menurun ganda lebih detail dan berhati-hati dalam menentukan perkiraan. Pasalnya, nominal biaya penyusutannya lebih besar hingga 2 kali lipat. Rumus dari penyusutan saldo ganda ini, biaya penyusutan sama dikali persen depresiasi ganda. Untuk contohnya bisa dilihat. Jadi dengan contoh persoalan yang sama seperti sebelumnya, jika menggunakan metode saldo menurun ganda, maka biaya penyusutan aset tetap yaitu sebesar total nilai residu sama dengan 8 juta rupiah dikurang dengan 7.370.000 rupiah sama dengan 622.000 rupiah.
Berdasarkan metode saldo menurun ganda, dalam waktu 5 tahun mendatang, mesin produksi pada perusahaan A dapat dijual dengan harga 622.000 saja. Metode yang ketiga yaitu penyusutan satuan hasil produksi. Kita dapat mengetahui perkiraan nilai depresiasi berdasarkan total barang yang diproduksi. Rumusnya ada 2 tahap. Untuk rumus tahap 1, menentukan penyusutan per unit. Penyusutan per unit sama dengan biaya dikurang nilai sisa dibagi dengan total unit produksi. Rumus tahap kedua, menghitung beban penyusutan, yaitu beban penyusutan sama dengan penyusutan per unit dikali dengan total unit produksi yang digunakan. Materi terakhir yang akan saya bahas yaitu pelepasan aset tetap. Yang pertama yaitu membuang aset tetap. Jika aset tetap tidak lagi berguna bagi perusahaan dan tidak memiliki nilai sisa atau nilai pasar, aset tersebut akan dibuang. Sebagai contoh, asumsikan jika aset tetap yang sudah disusutkan sepenuhnya dan tidak punya nilai sisa akan dibuang. Ayat jurnal untuk mencatat pembuangan aset, menghilangkan aset dan akumulasi penyusutan terkait dari buku besar. Yang kedua ada menjual aset tetap. Ayat jurnal untuk mencatat penjualan aset tetap sama dengan ayat jurnal. Perbedaannya adalah kas yang diterima juga harus dicatat. Jika harga jual beli besar dari nilai buku aset, transaksi tersebut menghasilkan keuntungan atau laba. Jika harga jual lebih kecil dari nilai buku, berarti terdapat kerugian. Baiklah, itulah materi terakhir dari aset tetap yang saya sampaikan. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata dari saya yang kurang berkenan di hati. Dengan ini presentasi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.